Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya nikmat waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini, yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat, baik manfaat di dunia sampai ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teruslah kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan insya Allah kelak syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda berada, saya doakan hari ini insya Allah Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan, baik kemuliaan dan kejayaan itu di dunia maupun kelak di akhirat. Dan mungkin bagi para sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qud yang pada hari ini sedang menghadapi suatu masalah kehidupan rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah perdagangan, masalah bisnis, ataupun masalah-masalah yang lain, bagi anak-anak yang masih kuliah, masalah kuliah dan lain sebagainya, saya doakan insya Allah masalah-masalah Anda akan segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada perjumpaan kita kali ini saya akan berbagi, saya akan share ya mengenai keistimewaan dari sholat tahajud 7 hari berturut-turut. Ya, kenapa harus 7 hari berturut-turut? Ya, karena ya sholat tahajud ya secara 7 hari berturut-turut itu adalah saat-saat dimana terasa berat bagi kita untuk memulai istiqomah ya menjalankan sholat tahajud. Dan insya Allah setelah kita ya melewati sholat tahajud 7 hari berturut-turut tanpa putus, insya Allah ya, maka kedepannya akan lebih mudah ya, akan bisa lebih istiqomah lagi seterusnya menjalankan sholat tahajud, karena selama 7 hari itu adalah saat-saat yang terberat untuk mendawamkan sholat tahajud. Dan insya Allah setelah kita dapat melalui sholat tahajud selama 7 hari berturut-turut, untuk kedepannya kita akan lebih istiqomah dan melanjutkan sholat tahajud ini terus-menerus sampai akhir hayat kita. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita mendengarkan penjelasan mengenai fadilah, keistimewaan, keutamaan dan manfaat dari kita melaksanakan sholat tahajud 7 hari berturut-turut. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita menyimak penjelasan dari Ustazah Lestari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustazah tersebut dapat menjadi manfaat bagi kita semua, manfaat di dunia dan sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT dan keberkahan oleh Allah SWT ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam. Siapa nih di sini yang rutin melaksanakan sholat tahajud?
Semoga Anda salah satunya ya. Sholat sunnah yang satu ini memang sangat disarankan untuk rutin dilaksanakan. Terdapat banyak sekali keutamaan bahkan keajaiban dari sholat tahajud 7 hari 7 malam. Kenapa saya bilang 7 hari 7 malam? Karena di situ masa terberat bagi manusia yang mau mulai beristiqomah. Insya Allah kalau sudah lewat 7 hari 7 malam, sholat tahajud itu pasti jadi ringan kok. Bahkan Anda nggak perlu lagi pasang alarm untuk bangun. Anda seperti sudah otomatis bangun sendiri karena sudah terbiasa begitu. Emang beneran ada ya Mbak keajaiban setelah tahajud? Ada dong, bahkan banyak loh yang sudah merasakannya. Dan apa sih keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam itu? Dan gimana cara yang tepat supaya kita bisa merasakan keajaiban sholat tahajud tersebut? Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, silakan untuk Anda yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk nyalakan icon loncengnya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Yang pertama ini sholat sunnah paling utama. Sholat tahajud yang juga disebut Qiyamul Lail merupakan sholat sunnah yang paling utama. Jadi disebutkan di hadis riwayat An-Nasai bahwa sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Kemudian yang kedua, kemuliaan dan kewibawaan. Selain mendapatkan kedudukan mulia di akhirat kelak, orang-orang yang ahli sholat tahajud juga akan mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia. Allah akan memberikan kemuliaan dan kewibawaan. Siapa sih yang gak mau? Kemudian yang ketiga, doanya dikabulkan. Orang yang mengerjakan sholat tahajud, kemudian berdoa, insya Allah doanya dikabulkan Allah SWT. Apalagi jika ia melakukan di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang keempat, kebiasaan orang saleh. Sholat tahajud itu kebiasaan orang-orang yang saleh terdahulu. Maka kalau kita yang saat ini istiqomah mengerjakannya, maka insya Allah kita bisa tercatat sebagai orang-orang yang saleh sebagaimana mereka. Kemudian yang ketujuh, penghapus dan pencegah dosa. Setiap orang pasti memiliki dosa. Dosa-dosa yang kecil bisa berguguran dengan menjalankan sholat sunnah ini. Yang lebih istimewa lagi, tahajud juga bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa. Orang yang sering bertahajud akan mendapatkan taufik dari Allah SWT sehingga dirinya terjauhkan dari maksiat dan dosa. Kemudian yang kedelapan, menolak penyakit. Di antara keutamaan tahajud adalah menolak penyakit. Dengan izin Allah, orang-orang yang mengamalkan sholat sunnah ini akan dijaga nih kesehatannya dan dijauhkan dari penyakit apapun. Apakah kita bisa mendapatkan keutamaan dan keajaiban-keajaiban sholat tahajud yang sebanyak itu? Bisa dong, asalkan kita benar-benar dalam mengamalkannya. Sebelumnya, perlu dipahami dulu nih, kalau sholat tahajud ini harus dahului dengan tidur. Kemudian dianjurkan dikerjakan di sepertiga malam terakhir. Jadi sekitar pukul 1. Mengamalkannya pun gak cuma sekali dua kali, jalani dulu 7 hari 7 malam. Insya Allah bisa berlanjut terus dan rutin mengamalkannya. Baik, demikian video saya kali ini. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati, dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, barusan tadi sama-sama kita mendengarkan penjelasan dari Ustazah Lestari mengenai keistimewaan dari sholat tahajud 7 hari berturut-turut. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai keistimewaan sholat tahajud 7 hari berturut-turut, kita akan lebih semangat lagi, kita akan lebih beristiqomah lagi, ya, menjadi motivasi kita agar lebih bersemangat. Dan saya simpulkan kembali, ya, manfaat, fadilah, dan keutamaan dari sholat tahajud 7 hari berturut-turut yang kita kerjakan, insya Allah, ya, kita akan yang pertama, ya, sholat tahajud 7 hari berturut-turut yang pertama adalah sholat sunnah yang paling utama, ya. Jadi kita mendapatkan keutamaan dari sholat tahajud yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan kemuliaan dan kewibawaan. Yang ketiga, doa
doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, penghapus dan pencegah dosa, ya. Yang kelima, kebiasaan orang-orang soleh. Yang keenam adalah dapat menolak dan menyembuhkan segala penyakit. Yang ketujuh, dilindungi dari Allah dari gangguan jin maupun setan. Yang kedelapan, ya, yang kedelapan termasuk golongan penghuni surga. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya, dari kita mengetahui manfaat dari sholat tahajud yang kita lakukan, ya, menuju keistiqomahan, ya, selama 7 hari berturut-turut, insya Allah kita akan menjadi lebih bersemangat, termotivasi, ya, dengan kita mengetahui manfaat, keistimewaan dan keutamaan dari sholat tahajud yang kita lakukan. Mudah-mudahan hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam mendawamkan sholat tahajud yang insya Allah akan berlangsung di dalam diri kita terus-menerus sampai akhir hayat kita. Karena mengingat fadilah sholat tahajud ini amatlah besar, ya. Dengan sholat tahajud insya Allah dapat merubah hidup dan kehidupan kita, baik di dunia dan insya Allah kelak di akhirat. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari penjelasan yang singkat ini dapat menjadi manfaat bagi kita yang mendengarkan, bagi kita yang menyaksikan, bagi kita yang melaksanakan sholat tahajud. Mudah-mudahan mendapat pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tujuan kita hanyalah satu, yaitu hanya karena Allah, hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datanya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.